Kemajuan timnas Indonesia picu perdebatan sengit di parlemen Malaysia. Bahkan ada yang sampai lantang mengatakan seperti ini. Indonesia nomor 1, kita sekarang terkebawah. Di tahun 70-an kita berada teratas. Di Asia Tenggara kita berada di tempat yang paling bawah. Vietnam jauh ke hadapan, Indonesia nomor 1. Malu kita kalau pergi peringkat antarabangsa sekarang. Namun sebelum lanjut ke pembahasan, jangan lupa di subscribe dulu ya bro, dan nyalakan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan kabar-kabar terbaru dari kami seputar sepak bola. Kalau sudah selesai, let's go kita bahas. Dikutip dari Harian Berita Kuala Lumpur, isu prestasi olahraga menjadi topik perdebatan sengit di parlemen Malaysia, setelah pemerintah mengakui bahwa sepak bola nasionalnya tertinggal dari Indonesia yang kini menduduki peringkat teratas di Asia Tenggara. Hal ini menjadi pukulan telak bagi Malaysia yang pernah berjaya di kancah sepak bola Asia pada era 1970-an. Para pejabat dan rakyat Malaysia kini dihadapkan pada kenyataan pahit bahwa tim nasional mereka tidak lagi dominan. Sementara timnas Indonesia justru mengalami kemajuan pesat dan konsisten mencetak prestasi di tingkat Asia Tenggara dan internasional. Parlemen Malaysia dalam beberapa sesi terakhir terlihat panas membahas isu ini. Banyak anggota parlemen yang menyuarakan kritik terhadap Federasi Sepak Bola Nasional, FAM, yang dinilai gagal membina dan menghasilkan pemain-pemain berkualitas. Beberapa anggota parlemen bahkan menyatakan malu dengan posisi Malaysia yang kini terpuruk, bahkan tertinggal jauh dari rival lamanya, Indonesia. Di sisi lain, Indonesia berhasil menunjukkan peningkatan yang konsisten, mulai dari pengembangan pemain muda hingga manajemen tim yang kian profesional dan terstruktur. Ketua Komite Olahraga Parlemen Malaysia, Tan Sri Ahmad Zakaria, secara terbuka mengakui bahwa kebijakan sepak bola Malaysia membutuhkan pembenahan mendasar. Dalam pidatonya, ia menyebutkan, Indonesia telah berhasil melakukan reformasi sepak bola yang signifikan, dengan pembinaan usia muda yang solid dan dukungan penuh dari pemerintah serta masyarakat. Kita perlu belajar dari mereka bagaimana menyusun strategi dan komitmen jangka panjang dalam membangun kekuatan sepak bola nasional. Menurutnya, jika Malaysia tidak segera berbenah, posisi mereka di Asia Tenggara akan semakin tertinggal dan sulit untuk mengejar ketertinggalan. Di sisi lain, kemajuan Indonesia dinilai sebagai hasil dari investasi serius pada pemain muda dan kompetisi lokal yang semakin kompetitif. Dengan munculnya talenta-talenta muda yang berkualitas serta dukungan dari pemerintah dan federasi, timnas Indonesia kini diperkuat oleh pemain-pemain yang mampu bersaing di level internasional. Prestasi mereka di berbagai turnamen internasional pun turut membuktikan bahwa mereka bukan hanya kuat di kawasan Asia Tenggara, tetapi juga mampu bersaing di kancah Asia. Tidak hanya di parlemen, kritik terhadap Federasi Sepak Bola Malaysia juga ramai diperbincangkan di media sosial. Banyak warganet yang mengecam kebijakan FAM dan mempertanyakan arah kebijakan yang telah dijalankan selama ini. Mereka mengeluhkan kurangnya komitmen dan kepedulian pemerintah dalam membina pemain muda, serta ketergantungan pada pemain senior yang sudah tidak mampu bersaing. Di tengah derasnya kritik tersebut, tuntutan terhadap FAM untuk segera melakukan perubahan juga semakin kuat. Menyadari kritik dan desakan dari masyarakat, pemerintah Malaysia kini mulai merancang langkah-langkah baru untuk membangkitkan sepak bola nasional mereka. Menteri Pemuda dan Olahraga Malaysia, Dato' Syafiq Rashid, mengungkapkan bahwa pihaknya telah menggelar pertemuan dengan FAM untuk menyusun rencana strategis jangka panjang. Kami perlu berbenah, baik dalam aspek pembinaan pemain muda, kompetisi domestik, hingga sistem scouting yang lebih baik. Kami juga akan melibatkan pakar dan pelatih internasional untuk membantu membangun tim nasional yang kompetitif, ujarnya. Kesuksesan Indonesia ini seolah menjadi tamparan keras bagi Malaysia, dan menjadi pengingat bahwa prestasi sepak bola di Asia Tenggara kini semakin kompetitif. Fenomena ini menginspirasi berbagai pihak di Malaysia untuk bercermin dan membangun kembali semangat dan strategi yang lebih serius dalam sepak bola. Apakah Malaysia akan mampu bangkit kembali seperti era kejayaannya di tahun 1970-an? Hanya waktu yang akan menjawab, namun yang pasti, perjalanan untuk mencapai hal itu akan penuh tantangan. Dengan kondisi yang saat ini terjadi, hubungan persaingan Indonesia dan Malaysia di lapangan hijau semakin menarik perhatian, bukan hanya di kalangan pendukung kedua negara, tetapi juga di mata internasional yang melihat persaingan klasik ini.